Halo, assalamualaikum semua. Baiklah solihah, kita akan melanjutkan pembelajaran ya, dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan indera pendengaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi telinga dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian telinga dengan baik. Indera pendengaran itu apa ya? Indera pendengaran adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai alat indera pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, kemudian 3 tulang pendengar yang kita singkat martilas atau tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga ada saluran eustasius yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Telinga bagian tengah dapat kita lihat pada bagian yang berwarna kuning ya. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Telinga bagian dalam dapat kita lihat pada bagian yang berwarna hijau ya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara telinga kita dapat menangkap suara? Baiklah solihah, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara telinga kita dapat mendengar. Yang pertama, daun telinga akan menangkap suara dan mengumpulkan gelombang bunyi. Nah, selanjutnya gelombang bunyi akan masuk melalui lubang telinga dan saluran pendengaran atau liang pendengaran menuju ke gendang telinga. Ya, gendang telinga akan menerima gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini akan dirubah menjadi sebuah getaran. Setelah getaran terkumpul, nanti akan diperkuat oleh ketiga tulang pendengaran. Yang pertama adalah tulang martil, yang kedua adalah tulang landasan, yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Nah, ketiga tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran yang nantinya akan diteruskan ke rumah siput ya, atau yang disebut dengan koklea. Setelah getaran ini terkumpul, maka akan diteruskan ke saraf pendengar sehingga kita bisa mendengar suara atau bunyi. Bagaimana solihah? Sudah paham mengenai bagian-bagian telinga, fungsi dan proses mendengar? Nah, sekarang kalian kerjakan latihan tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 di halaman 79. Di sana ada pertanyaan dan teka-teki. Silakan dijawab ya. Selamat mengerjakan. Kesimpulan dari materi ini, telinga adalah alat indera pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Proses mendengar itu sendiri berasal dari suara atau bunyi yang nantinya akan dikumpulkan pada daun telinga menjadi gelombang bunyi yang akan masuk melalui lubang telinga dan liang pendengaran menuju ke gendang telinga yang nantinya akan diubah menjadi sebuah getaran dan diperkuat oleh tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian getaran yang terkumpul akan menuju ke rumah siput dan diteruskan ke saraf pendengar sehingga kita bisa mendengar suara dengan baik. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum semua.